don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do. Jorge Martin tidak dapat menyelesaikan balapan GP Austria setelah mengalami kecelakaan dahsyat, tetapi untungnya ia selamat tanpa cedera. Pembalap Spanyol itu tidak dapat menyelesaikan akhir pekan yang penuh pembelajaran. Bagi pebalap Aprilia ini, Grand Prix pertama ini bisa dibilang merupakan pramusimnya. Setelah absen di hampir semua balapan saat kembali ke Brno sebelum jeda musim panas. Namun, akhir pekan ini di Austria, Jorge Martin mengalami dua kecelakaan yang cukup mengkhawatirkan. Satu pada hari Jumat dan Minggu ini setelah menyelesaikan 14 putaran dan finish di posisi ke-15. Saya memulai dengan baik, saya berada di posisi ke-9 dan ingin mempertahankan posisi saya. Tetap berhati-hati, tetapi ketika Anda mencoba berhati-hati di sini, mereka menyalip Anda seperti hiena, dari segala arah. Saya kurang berpengalaman di dua lap pertama, dalam hal agresivitas untuk memacu motor. Saya sudah unggul di awal, tetapi saya masih kesulitan di awal. Saya naik dari posisi ke-14 ke ke-9 dan, di lain waktu, ke posisi ke-14. Jadi saya harus sedikit memacu di sana. Jika saya lebih di depan, saya tidak akan mengalami masalah dengan tekanan dan suhu ban dan saya akan mampu mencapai kecepatan yang jauh lebih kompetitif, ujarnya. Tekanan di depan saya sangat tinggi. Kemarin saat sprint, saya tidak terlalu merasakannya. Tapi hari ini saya benar-benar memaksakan diri. Situasinya baru karena saya belum pernah berkendara dengan tekanan setinggi itu sebelumnya, dan rasanya seperti motor yang benar-benar baru. Saya sedikit sakit akibat kecelakaan itu, terutama di jari, tapi tidak serius. Saya akan baik-baik saja untuk balapan di Hungaria, ungkapnya. Sementara itu, Marc Marquez akhirnya menuntaskan misinya di sirkuit Spielberg dengan kemenangan gemilang bersama Ducati Lenovo Team. Kemenangan perdana di Austria ini menjadi pembuktian Marquez sudah benar-benar menyatu dengan Desmosedici GP25. Sejak start, Marquez langsung tampil agresif dan hanya butuh 2 lap untuk naik ke posisi kedua. Ia kemudian menempel ketat Marco Bezzecchi sebelum melakukan manuver brilian di lap ke-20 untuk merebut posisi terdepan. Pertarungan sengit antara Marquez dan Bezzecchi menjadi suguhan utama sebelum rider bernomor 93 itu mengamankan posisi pertama. Tekanan datang dari Fermin Aldeguer yang tampil mengejutkan, namun Marquez tetap menjaga ritme hingga bendera finish. Aldeguer sendiri sukses meraih podium kedua bersama Gresini Racing setelah melakoni balapan penuh determinasi. Dari posisi tengah, rider muda asal Spanyol itu mampu bangkit dan mendekat ke Marquez meski akhirnya hanya cukup puas finish runner-up. Di sisi lain, Francesco Bagnaia harus menerima hasil mengecewakan dengan finish di posisi ke-8. Padahal, juara dunia bertahan itu sempat bertahan di posisi ketiga selama 2/3 balapan sebelum disalip Pedro Acosta dan mulai kehilangan grip ban belakang. Kemenangan Marquez di Spielberg juga memperpanjang catatan dominasi Ducati Lenovo Team di MotoGP 2025. Tim pabrikan asal Italia itu kini sudah mengoleksi 6 kemenangan beruntun, semakin menegaskan supremasi mereka di lintasan. Di klasemen sementara, Marquez makin nyaman memimpin dengan 418 poin setelah 12 seri. Ia unggul 142 poin dari adiknya, Alex Marquez, sementara Bagnaia berada di posisi ketiga dengan selisih 197 poin dari rekan setimnya. Dari sisi tim, Ducati Lenovo tetap kokoh di puncak dengan 639 poin. Ducati sebagai konstruktor juga masih tak tergoyahkan dengan raihan 467 poin, menjadikan mereka raja absolut di MotoGP musim ini. Di sisi lain, Bagnaia mencoba tetap tenang meski kecewa dengan hasil yang didapat. Ia menilai potensi sebenarnya ada, tetapi belum bisa ditunjukkan di balapan utama meski sesi latihan berjalan baik. Awalnya saya cukup percaya diri karena start bagus dan ritme di hari Jumat serta Sabtu juga kuat, ujar Bagnaia. Namun saat kehilangan grip belakang, saya hanya bisa bertarung untuk posisi 8 besar. Ini tentu sangat disayangkan. General Manager Ducati Corse, Luigi Dall'Igna, juga memberikan apresiasi untuk performa Marquez dan Aldeguer. Setelah Bagnaia mengatakan ia kehilangan kesabaran, Gigi Dall'Igna menunjukkan pengertian kepada pembalapnya. Musim 2025 sejauh ini sangat sulit bagi Pecco Bagnaia. Tak seorang pun mengira memiliki Marc Marquez di garasi yang sama akan mudah bagi juara dunia 3 kali itu. Tetapi seiring berjalannya balapan, perbandingan antara keduanya semakin tajam.
Setelah putaran ke-13 musim ini di Red Bull Ring, angka-angka menunjukkan 21 kemenangan, termasuk sprint dan balapan jarak jauh, bagi pebalap Spanyol itu, dibandingkan dengan kemenangan pebalap Italia itu di Austin. Namun, lebih dari sekadar hasil, tragedi bagi Bagnaia adalah ketidakmampuannya untuk secepat dan setajam Ducati seperti tahun lalu. Namun, di atas semua itu, meskipun telah melewati pertengahan kejuaraan, pabrikan Borgo Panigale masih belum berhasil menemukan solusi atas permasalahannya. Dan dalam banyak kesempatan, seperti setelah finish di posisi ke-8 di Austria, para pembalap dari pabrikan Bologna tersebut tidak dapat menemukan solusi. Jika dalam beberapa situasi pembalap asal Turin ini mampu menahan kekecewaannya, minggu ini ia jelas-jelas marah, dan dalam pernyataannya kepada DAZN, ia tak kuasa menahan rasa tidak puasnya. Saya selalu fokus, saya tidak pernah kehilangan akal. Namun hari ini saya tidak mampu berakselerasi. Semua pembalap menyalip saya di pintu keluar tikungan. Saya harap Ducati memberi saya penjelasan, karena saya mulai kehilangan kesabaran. Kata-kata yang disampaikan oleh Sky Sport MotoGP, saluran televisi yang menyiarkan kejuaraan dunia di Italia, kepada Kepala Departemen Kompetisi Ducati, Gigi Dall'Igna, yang, meskipun tidak terdengar gembira, mencoba untuk memahami pembalapnya. Saya pikir itu cukup normal ketika Anda berharap untuk mencapai hasil penting. Jika Anda tidak mendapatkannya, jelas Anda kecewa. Sayangnya, begitulah adanya. Sementara itu, Marc Marquez mencetak kemenangan ke-9-nya musim ini minggu ini di Austria, jumlah yang sama yang harus diraihnya untuk memenangkan setiap Grand Prix hingga akhir musim. Bagi pebalap Ducati, memenangkan setiap balapan hingga akhir musim bukanlah prestasi yang tak pernah diraih. Faktanya, Marc Marquez telah mengumpulkan 9 kemenangan dalam 13 balapan pertama tahun ini, yang pertama sebagai pebalap resmi Ducati. Jumlah kemenangan yang sama yang seharusnya ia raih sekarang untuk menutup tahun tanpa membiarkan rival manapun naik podium teratas MotoGP. Dominasi pembalap Spanyol itu begitu luar biasa, terutama sejak MotoGP Aragon, yang digelar pada 7 dan 8 Juni. Sejak saat itu, Marquez telah meraih 6 kali finish 1-2, dengan kemenangan pada Sabtu dan Minggu, menjadikannya telah meraih 222 kemenangan dalam 6 Grand Prix tersebut. Satu kemenangan lebih banyak dari yang diraih rekan setimnya Pecco Bagnaia sepanjang musim. Sejauh ini, musim terbaik Marquez di MotoGP adalah tahun 2014, dengan 13 kemenangan dan 362 poin, dan terutama tahun 2019, yang tak diragukan lagi merupakan tahun terbaiknya, ketika ia memenangkan 12 balapan dan mencetak 420 poin. Saat ini, Marc telah menyamai jumlah kemenangan di tahun 2018, 9, dan hanya tertinggal 2 poin dibandingkan tahun 2019, ketika sprint tidak digelar. Menang sudah menjadi hal rutin bagi Marc, namun ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa rekor maupun kemenangan bukanlah selalu kewajiban atau tujuan baginya saat ini. Ketika tiba saatnya kita tak bisa menang, ketika kita tak bisa berjuang untuk kemenangan, saat itulah saya sudah bekerja keras secara mental, atau meyakinkan diri untuk menerimanya, untuk tidak menggila, untuk tidak terlalu memaksakan diri. Jelasnya minggu sore setelah naik podium. Kami akan berusaha melanjutkan tren positif ini, momentum ini, tetapi itu akan datang, tambahnya. Saat ini saya tidak tahu siapapun yang mampu menghentikan dominasi itu, tetapi Marc memperingatkan, akan tiba saatnya seseorang melaju lebih cepat dari saya. Di Austria, Sabtu lalu, hampir menyalip Alex Marquez, minggu lalu hampir menyalip Fermin Aldeguer. Tapi untuk saat ini, hampir saja menyalip dan kami masih menang, ujarnya sambil tersenyum. Pembalap Red Bull KTM Tech3, Maverick Vinales, menyatakan bahwa cedera bahunya kemungkinan takkan benar-benar pulih sampai MotoGP 2026. Hal ini ia nyatakan setelah memutuskan mundur dari sisa pekan balap di sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria, pada Sabtu kemarin. Vinales diketahui terjatuh keras dalam sesi kualifikasi di Sachsenring, Jerman, pada 12 Juli 2025. Ia didiagnosa dislokasi bahu kiri, yang ternyata tulangnya juga mengalami keretakan. Selain harus mundur dari sisa seri Jerman, ia juga absen dari seri Ceko setelah menjalani operasi di Italia. Pada Kamis, Top Gun pun menjalani cek medis dengan tim dokter di Austria, dan dinyatakan bugar untuk turun lintasan. Uniknya, Vinales menyatakan bahunya sejatinya membutuhkan waktu 16 pekan untuk pulih, tetapi ia nekat hadir di Red Bull Ring hanya 5 pekan sejak terjatuh. Meski begitu, kondisi juara dunia Moto3 2013 ini ternyata memang tidak optimal.
Ia hanya sanggup menjalani 16 lap pada sesi FP1 pada Jumat pagi, dan hanya menjalani 6 lap dalam sesi latihan Jumat siang, yang menentukan siapa saja pembalap yang lolos ke sesi Q1 dan Q2. Pada Sabtu pagi, Vinales kembali mencoba berkendara di sesi FP2,